Sarapan dulu guys, makan nasi goreng. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana wa wa qina adzabannar. Barakallahu lana li wa lakum. Pagi-pagi makan nasi goreng. Nah, tenan euy. Kami kalau ada dulu begitu, apalagi kalau malam, iya subuh. Iya, petanya jelas sekali. Sebelum azan. Ada orang sakit ya belakang? Banyaknya orang sakit di belakang. Bisa ada yang meninggal lagi. Suaranya dari bawah memang kedengaran. Yuna, Bapak mah mendingan sudah. Ya alhamdulillah. Pas kita makan, Antam jahe tiap pagi, siang, sore jahe. kasih tahu aja dia. Susah sekali loh, mana dia disuruh minum apa-apa. Dan kayak kau Di YouTube ini kan jahe itu anu. bikin, kau bikin pas sudah Penyakit-penyakit. diminum. Apa itu? Corona apa itu? Jahe mau. Jangan dulu, mama mandi dulu baru kami seka. Baru pakai sepatu. Aku kira pada nanti nggak makanya aku tanya kita dipakai. Jam berapa bunyi burungnya? Kamunya jam 4 sebelum orang ngaji dulu, sebelum orang azan. Kamu ya bunyi belakang nggak? Di belakang situ suaranya kedengaran. Nanti kamu kencing malah basah ini, bodoh. Aku sampai bilang gini. Bilang suami, Pak, jangan jaga kakak. Wah, 2 kali. Aku pikir dia ngambil anak ayam ke dalam hati. Susu-susu keluyuran. Ayam belum keluar gitu. Elang, kalau elang ya anak ayam. Kalau burung gagak itu tanda-tanda itu. Bersuara kan burung itu kan? Burung gagak kayak itu kalau bersuara. Oh iya, kalau burung Kadang gagak burung elang mah ada hantu suaranya. tanda-tanda itu. Di atas atapnya orang. Kalau burung hantu aku tahu bunyinya nih. Tahu ya. Kalau burung hantu aku tahu. Wah beda juga. Iya. Kalau burung hantu Bismillahirrahmanirrahim. kalau uak-uak itu berarti anu. 2 kali. Kalau sekali telinga aku 2 kali. Enaknya. Alhamdulillah. Hangat tehnya. Jangan kencing sepatu ya. Oh, mandi dulu, mandi. Habis makan nih, minum, Makani, terus merokok. Wah, enaknya mak nyus. Oke lah dulu ya. Semiwir. Kamu jangan kencing di sepatu. Wah, enak tenan. Mak nyus. Pas rasanya. Enak, mantap. Yang bikin mak-mak pintar banget. Jos. Ada orang sebelah tadi sini ngasih tahu kalau tadi malam jam 4 pagi itu tangga ini, ibu-ibu tadi ini, mbak-mbak tadi ini dengar suara burung gagak, kiranya kuak-kuak di belakang rumah sana, sono. Ya, dengar-dengar sih katanya ada tanda-tanda. Katanya banyak orang sakit di belakang daerah rumah sini. Gak tahu sih sakitnya sakit apa.
Soalnya banyak macam rasa sakit itu ya. Sakit hati kah? Atau perasaan? Aku sakit kepala. Atau sakit yang lain-lainnya. Enak tenan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, seger rasanya, mantap mantap. Sampai motor saking enaknya. Tadi setelah bangun tidur, duduk syukur, duduk sujud, dan heningkan diri. Setelah itu mandi, minum teh hangat dan nasi goreng. Rasanya jos, enak tenan. Kayak apa ya? Semir, pui. Pokoknya sepoi-sepoi ada angin. Ya, angin perasaan gitu. Oke, mandi sudah. Makan nasi goreng udah. Ditemenin apa ini tadi? Habis makan nasi goreng, teh. Nah, sekarang langsung udut. Merokok dulu. Ambil inti carinya dulu, guys. Alhamdulillah minasyaitonirrajim. Tuh, ada orang menanya, kok baca ayat itu tadi kalau merokok? Iya. Boleh baca itu tapi jangan baca bismillah. Karena hukumnya makruh. Kalau baca auzubillahi minasyaitonirrajim kan saya berlindung pada Allah Ta'ala dari godaan setan yang terkutuk gitu. Jadi cukup dengan membaca auzubillahi minasyaitonirrajim. Haknya memegang rokok ini untuk sebelah tangan kiri kita. Karena kalau yang sebelah kanan ini untuk kebaikan. Bukan artinya itu artinya sunnah Rasul kalau yang sebelah kanan. Bukan berarti tidak boleh megang apapun yang sebelah kiri. Bukan berarti ini sebelah kiri untuk berbuat kejahatan, tidak. Ini kan sunnah Rasul aja. Kenapa berpasang-pasangan? Ya kalau nggak ada berpasang-pasangan kayak apa? Ya susah dong, ibarat kaki juga nggak ada pasang-pasangan. Jalannya dengklok-dengklok. Loncat-loncat nanti. Kalau ada pasang-pasangan kan enak. Kayak siang dan malam. Kayak suami istri, itu enak ada pasang-pasangan. Kalau rasa ketemu rasa, jadi satu rasa yang terjadi apa? Ya nikmat. Begitu juga awal pertemuan juga nikmat. Karena yang dua ini asalnya dari yang satu. Bagaimana engkau tahu yang dua jika tidak mengetahui yang satu? Maksudnya begini, bagaimana engkau mengenal yang dua
jika tidak mengetahui yang satu? Bagaimana engkau mengetahui yang satu jika tidak mengenal yang keduanya? Karena kedua-duanya ini diciptakan dari yang satu, lalu berpasang-pasangan untuk dirimu di muka bumi ini. Juga yang berpasang-pasangan itu, juga yang berpasang-pasangan itu untuk dirimu sendiri yang belum pernah kamu ketahui. Nah, berarti yang tidak diketahui ini berarti rahasia. Kenapa dibilang rahasia? Karena belum mengetahui. Jika sudah diketahui, bukan rahasia katanya. Ibaratkan ada seorang laki-laki, dia mempunyai kenalan seorang wanita misalnya. Wanita yang dikenalnya lalu dengan kenal, mengenal, dekat dan akrab dia ya. Lalu istilahnya berpacaran gitulah. Lalu si cowok ini, laki-laki ini bikin kejutan untuk si ceweknya tadi, wanita tadi ya, wanita yang disayangi. Dia memberi kenang-kenangan istilahnya. Kenang-kenangan itu merupakan inilah, contohnya ya, merupakan misalnya perhiasan taruh di dalam sebuah kotak ya. Lalu bilang gini, dia masang perhiasan sebuah cincin yang harganya sangat mahal. Ini saya contohkan seperti itu untuk mengambil paham. Lalu ditaruh di gado-gado itu, dibungkus serapat mungkin, sebagus mungkin. Lalu dia si cowok ini menelpon si cewek tadi ya, kenalannya, orang yang sangat dicintai atau disayangi. Nah, setelah itu dia bilang gini cowok, "Dek, saya ada kejutan buat sampean." Dia jawab, "Oh iya, apa sih? Tolong dong diberitahu saya ya." Si cowok ini jawab, "Ini rahasia dong. Kalau saya kasih tahu bukan kejutan namanya." Nah itu, si dalam kota ini yang disebut rahasia. Kenapa dibilang rahasia? Karena seorang wanita itu belum mengetahui isi daripada kado-kado tadi, kotak tadi. Itu udah dibilang rahasia. Kalau dibilang rahasia, tapi kebanyakan manusia itu yang mengetahui yang banyak. Bukan berarti tidak boleh diketahui, perlu diketahui yang banyak itu. Karena antara yang banyak juga yang sedikit itu sama-sama dipelajari. Jadi bisa memahami sisi yang di luar atau sisi yang di dalam. Ibaratnya lahir dan batin gitulah. Jadi yang di luar di dunia, yang di dalam itu akhirat. Seperti itu contohnya. Kata Allah Ta'ala, manusia itu rahasiaku, dan aku rahasia daripada manusia itu. Jadi seperti itu. Apakah mau milih yang banyak atau yang sedikit? Kan ada yang ceritanya seperti ini. Ada seorang anak pemuda, dia mempunyai 1 ekor kambing betina. Dia kan cerita anak muda dia, "Aku mempunyai seekor kambing betina 1 ekor aja, 1 ekor betina kambing. Sementara temanku mempunyai
seekor kambing sebanyak 99. Lalu kami dalam perdebatan dalam hal seperti itu, dan saya pun dikalahkan oleh temanku itu yang mempunyai seekor kambing betina sebanyak 99. Dan seekor kambing betinaku yang 1 ekor ini direbutlah oleh temanku. Terus gimana ini ceritanya? Sudah banyak yang dimiliki temanku, seekor kambing itu sebanyak 99 ekor betina. Dia berdebat kan sama aku. Lalu aku dikalahkan karena banyaknya si kambing itu. Dan ekor kambing betina saya diambil. Itu apa namanya kira-kira membuat Anda semuanya? Kira-kira apa kira-kira tuh? Menurut saya sih keserakahan. Jadi dalam hal yang sekecil itu pun kebanyakan manusia menyembelihkan, seperti yang kaya merendahkan yang miskin. Ini contohnya seperti itu. Contoh aja. Udah, boleh di komen lah bab inilah. Jika ada yang salah, ditegur ini. Jadi yang kecil itu atau yang sedikit itu bukan berarti sedikit. Padahal itu yang banyak itu asalnya dari yang sedikit. Yang rahasia itu tadi. Satu guys. Ayo pakai, mau jalan. Enaknya merokok, nikmat cuy. Kalau merokok itu cepat ini ya, cara berpikirnya lancar, jalan terus. Coba turun lah, kita mau jalan, kamu kok kayak gitu sih. Ya begitu aja, sekedar cerita hal yang dari yang kecil. Jadi yang kecil itu nggak bisa diremehkan atau disepelekan, karena asalnya dari yang sedikit tadi. Ibaratkan orang punya baju ini, seseorang laki atau perempuan punya baju kotor misalnya ya. Jadi baju kotor itu kan tentunya harus diganti yang baru ya, yang suci lah. Suci bukan berarti yang baru beli dari tokonya, walaupun kelihatan sederhana tapi suci. Lalu baju tadi ditaruh, yang kotor tadi ditaruh, kotor lagi ditaruh lagi, dilempar lagi kamar mandi, terus ditaruh terus, akhirnya nggak cepat dicuci, akhirnya menumpuk. Ketika menumpuk baju itu akhirnya malas nyucinya. Nah, hal seperti itulah, karena sudah dari yang awal pertama itu menyepelekan satu kotor baju tadi. Coba saja, misalnya ini kan cerita aja ya, satu contoh aja, satu baju, 2 baju langsung dicuci. Jadi nggak sampai membosankan. Yang bikin orang membosankan, malas-malasan itu ketika bajunya bertumpukan itu. Itu satu hal logika ya. Ibaratkan tadi, yang pertama tadi, ada satu hal yang sepele, sekecil apapun, itu nggak bisa diremehkan atau disepelekan. Misalnya punya problem pada orang lain, misalnya ada permasalahan, satu permasalahan yang kecil, lalu kita sepelekan, nggak ada apa-apa ini misalnya ya, bagi yang ngomong seperti itu. Tapi bagi orang yang dihadapi, kita kan nggak tahu, kita kan tidak bisa tahu menyelami hati seseorang itu, apakah seorang itu yang dioloknya tadi misalnya
yang dioloknya tadi merasa sakit hati atau berperasaan. Oke lah, di hadapan kita dia menerima kenyataan itu dari perkataan ucapan kita. Tapi di belakang, karena siang orang yang kita hadapi ini karena takut atau membuat tersinggung perasaan orang lain. Misalnya, kau tahu dia sakit hati, di belakangnya apa yang mereka berbuat? Belum tentu orang itu mempunyai kesabaran. Hanya orang-orang yang kuat imannya lah yang bisa bersabar. Oke, sekian dulu. Jangan lupa bantu subscribe guys. Subscribe, like, komen, dan tekan lonceng selanjutnya untuk mengetahui video-video saya yang selanjutnya. Jika dari awal dan akhir dari perkataan saya yang salah, karena saya sebagai manusia tidak lepas dari kesalahan, lupa. Jadi mohon maaf yang sebesar-besarnya. Jika ada kata yang kurang menyenangkan, silakan dikomentari. Kita saling mengingatkan, kita saling meluruskan. Cukup sekian dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.